Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham syariah, prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, pengertian dari saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Sedangkan saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam, dan saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Kemudian perbedaan saham syariah dan konvensional. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Sedangkan saham konvensional merupakan memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haramnya. Yang kemudian prinsip dasar saham syariah. Yang pertama, bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. Yang ketiga, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Dan yang keempat, tidak dapat dicairkan kecuali di likuidasi. Dan yang kelima, prinsip profit atau loss sharing. Kemudian kriteria saham syariah. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian atau perdagangan terlarang. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Dan yang ketiga, tidak melebihi rasio keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi saham syariah. Fungsi saham syariah di sini terdapat ada 5, yaitu 1. Masyarakat dapat berprestasi dalam kegiatan bisnis dalam memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. 3. Perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya. 4. Memisahkan operasi, bisnis, dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam saham syariah yaitu 1. Emiten. Emiten yaitu badan usaha yang menjadikan syariah untuk menambahkan modal atau menjadikan obligasi untuk mendapatkan pendanaan pinjaman kepada para investor di bursa efek. 2. Perantara emisi. Perantara emisi yaitu perantara yang menjamin penjual efek sehingga apabila dari emisi wajib menjual atau setidaknya sementara waktu sebelum laku agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana. 3. Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan yang mengelola dan memeriksa jalannya pasar modal termasuk meniadakan emiten dari lantai bursa, memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang menyalah aturan yang ada di pasar modal adalah Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal di Indonesia adalah berperan atau biasanya disebut Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal. 4. Bursa efek. Bursa efek adalah tempat diberlangsungkannya aktivitas jual beli efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Misalnya di Indonesia ada 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BIJ yang ditata oleh PT Bursa Efek Surabaya. Namun pada Desember 2007, kedua bursa itu digabungkan pada satu bursa BII atau Bursa Efek Indonesia. 5. Perantara perdagangan efek. Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksi melalui perantara, yaitu mekalar atau broker dan komisioner. Dan terakhir itu ada investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.
Adapun perbedaan saham syariah dengan konvensional yaitu pada proses transaksinya. Pada saham konvensional, transaksi jual beli saham dapat dilakukan secara langsung untuk broken, sedangkan pada saham syariah tidak boleh diperjual secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Dan di sini ada kriteria saham syariah. Kriteria saham syariah itu adalah emiten wajib menjalankan dan menandatangani akad sesuai syariah. Selain itu, emiten ini harus menjamin usahanya telah sesuai dengan sistem syariah dan memiliki dewan pengawas syariah. Indeks saham syariah. 1. Indeks saham syariah Indonesia atau ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di Bursa Efek Syariah atau BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau DES. 2. Jakarta Islamic Index atau JEI merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks yang diluncurkan pada 3 Juli 2000 ini ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, untuk mendapatkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi berikut. 1. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan oleh Bapepam LK. 2. Memiliki 60 saham dari daftar efek syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar tersebut selama 1 tahun. Ketiga, dari 60 saham tersebut dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas bernilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu LQ45, yang dimana LQ45 adalah salah satu indikator indeks pasar saham Indonesia. LQ45 sendiri adalah indeks gabungan dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi, yang mana dalam pemilihan emiten agar termasuk dalam indeks LQ45 dilakukan seleksi dengan beberapa kriteria pemilihan. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997, ukuran utama likuiditas transaksi suatu emiten ditentukan dari nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Yang dimana saham-saham LQ45 itu yang termasuk yaitu digunakan 2 tahap seleksi. Tahap pertama, kriteria yang harus dipenuhi adalah saham tersebut berada di top 95% dari total rata-rata tahunan nilai transaksi saham di pasar reguler, berada di top 90% dari rata-rata tahunan kapitalisasi pasar dan tercatat di BI minuman 30 hari bursa. Selanjutnya, IDX 40. IDX 40 merupakan indeks ini yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2019. Contohnya yaitu nomor, kode nama, dan saham keterangan. Yang dimana nomornya 1. Kode nama saham Ali Astra Agro Lestari Tbk. Baru keterangan tetap. Yang terakhir yaitu IDX 30. IDX 30 ini merupakan indeks yang terbentuk dari 30 saham pilihan dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar
serta fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini diperkenalkan pada bulan April 2012. Contoh